colloquium meeting. Jadi ada juga di sini mahasiswa yang nanti colloquium di jam 9 yang mau presentasi. They want to present the research proposal. Jadi saya akan mengajar kalian sebentar dan minggu depan nanti saya akan sudah cek selesai atau belum tentang tugas video kalian yang akan menjadi your first score in this subject. And for today, before we continue our lesson, let me invite Esther to lead the prayer. Esther, please. Hello, sir. Yes, sir. Silakan bawa doa pembuka. Baik. Thank you, sir. Everybody, before we start our class, let's pray together. Dear God, thank you for today because we already joined this session, creative writing. Thank you, God, for everything that you gave to us. Hopefully, we can understand what we learned and we can practice in our life for better. And for the student who not join, hopefully we will be joined in this class. Thank you, God, for your blessing. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you, Esther, for leading the prayer. Okay, ladies and gentlemen, I will start our discussion for today. Okay, the goal of this meeting for today is I invite you, or I ask you, or I assign you to have a short story or a fiction story. And this assignment will be your material to bring into the workshop session. Jadi nanti topik hari ini mengenai fiction akan menjadi karya kalian yang akan kalian bahas nanti di workshop ya. Jadi today that's about fiction. Saya akan bercerita sedikit how to make a good fiction ya. Oke, ini hanya ini hanya langkah-langkah ya. Tapi setiap penulis itu punya cara yang berbeda. Tapi generally secara umum langkah-langkah yang membuat cerita yang kita buat itu lebih menarik ya saya akan presentasikan hari ini. So let me share my screen first and tell me if you have seen my screen. Yeah. Yeah, can you see my Word document now about fiction? Yes, yes, sir. Iya, thank you. Ya, jadi adik-adik, jadi kita namanya fiksi itu karangan. Fiction itu tends to, other story, not our own story. And di sini kita akan bercerita mengenai bagaimana mengarang cerita, ya. Meskipun cerita ini memang ada hubungannya dengan kehidupan kita, tapi ketika orang membaca ini seperti rekayasa. Nah, meskipun ini rekayasa, of course, cerita ini pasti selalu berhubungan dengan cerita kehidupan manusia. Okay? Meskipun kadang-kadang ada fiction yang bercerita tentang makhluk-makhluk yang memang hanya ada di bayangan semata. It is not real. Tapi secara umum fiction itu bisa yang lebih drama ya. Itu biasanya cerita yang menyangkut drama itu lebih ke the story of a human being's life. Oke, katanya menulis cerita pendek itu teman-teman. Ini fiction, kita lebih ke short story ya, karena memang short story yang akan kalian bahas nanti di workshop. Nah, untuk menulis cerita pendek itu sangat berbeda dengan menuliskan di cerita novel. Novel itu kan more than 400 pages, guys. Jadi biasanya dia panjang atau berliku-liku, disebut dengan meandering path, artinya menulisnya itu kita harus lebih fokus, artinya di halaman pertama, bukan di halaman pertama, atau jalan ceritanya itu harus kohesif ya. Jadi biar pembaca nanti bisa mengikuti jalan ceritanya meskipun karakternya di situ banyak, ada protagonis, antagonis, flat characters. Ya, cara membuat cerita kayak itu kohesif kita harus paham. Nah, sebelumnya kita harus membuat seperti bagan ya, artinya
frame ya. Jadi kita kalau disebut dengan brainstorming itu kita tuliskan saja dulu apa yang ada di kepala kita. Jangan terlalu mikir hasilnya seperti apa nanti, tuliskan saja nanti, baru nanti kita pecah menjadi paragraf. Jadi ketika sudah ada frame-nya, kita outlines-nya ya, siapa karakternya, ciri-ciri karakternya seperti apa, jalan ceritanya nanti seperti apa, dialog-dialog yang akan muncul seperti apa, itu kita buatkan dulu mapping-nya. Nah, baru nanti kita tulis ke dalam paragraf. Don't worry, kalau mungkin tulisan kami itu nanti tidak kohesif pertama-tama. Kok ini langsung ke sini ya ceritanya ya gitu. Nanti kalian akan paham bahwasanya cerita kamu itu tidak bersambung, tidak ada kaitannya dengan kalimat yang ini dengan kalimat ini gitu. Tapi tuliskan aja dulu ya. Nah, itu cara menulis yang bagus. Kalau kita terlalu banyak mikir nggak jadi-jadi cerita kita ya. Oke, itu namanya brainstorming. Tulis aja dulu yang muncul di kepala. Nanti kita baru akan membuang atau mengambil mana yang penting, mana yang tidak penting kita buang, mana yang penting kita. Nah, jadi brainstorming itu seperti itu. Namanya brainstorming seperti kepala kita itu penuh dengan gemuruh gitulah, penuh dengan isi, dan tuliskan aja isinya dulu ke dalam kertas, baru kita nanti bisa mereduksi ya, memilah-milah mana yang akan kita tuliskan, mana yang enggak. Oke. Nah, jadi itu bedanya short story dengan novel. Kalau short story itu biasanya 3-5 lembar ya. Biasanya memang lebih ke inti ceritanya lebih dibahas ya, bukan perjalanan dari awal sampai akhir ya. Oke. Ada 10 katanya, 10 cara jitu ya untuk mengembangkan penulisan kita di menuliskan fiction atau dalam hal ini short story. Katanya get started, ya artinya mulai ya. Mulai saja dulu, jangan langsung kita mikir hasilnya nanti seperti apa ya, seperti yang saya bilang tadi. Get started, just get started. And then write a catchy first paragraph. Artinya catchy first paragraph di sini itu nanti kita jelaskan satu persatu ya. Tuliskan paragraf pertama yang membuat si pembaca itu tertarik untuk membaca kembali, membaca keseluruhan isi cerita gitu ya. Oke, kembangkan karakternya. Karakter di sini adalah pelaku atau siapa yang yang kamu ceritakan, siapa karakter utama, siapa karakter yang pro, yang kontra, siapa yang pemeran pembantu. Kembangkan ya. Choose point of view, artinya di sini point of view itu pandangan, artinya cerita kita ini dengan adanya karakter seperti ini, ceritanya seperti apa ya nanti ya gitu. Nah, di nomor 5 meaningful dialogue. Nanti kamu akan membuat dialog-dialog antara misalkan karakter-karakter yang di dalam itu pasti akan ada dialognya nanti ya. Jangan hanya paragraf semua. Kalau paragraf semua itu seperti biografi ya. Kalau namanya short story atau novels itu pasti selalu ada dialog-dialog di dalam. Oke. Tuliskan latar dan konteks. Artinya latar itu ya bagaimana cerita itu terjadi gitu, setting of place-nya di mana ya. Oke, setting of time, waktunya kapan terjadi. Oke. Di pagi hari kah, malam hari kah gitu. Biasanya di settingnya itu terlihat dari kalimat-kalimat ketika matahari terbit atau sedang bulan purnama sedang saat bulan purnama sedang mengintip dari celah embun atau seperti itu ya. Oke, konteks itu berarti antara kalimat satu dengan kalimat yang lain harus namanya konteks, teksnya itu harus bertalian gitu ya. Oke, plot, alur cerita. Apakah kamu menceritakan kejadian pertama ini di paragraf pertama, apakah kamu flashback apa yang dialami si karakter di sebelum kamu jalan ceritanya kamu lanjut, apa yang terjadi terhadap si karakter yang kamu ceritakan ini gitu ya, yang membuat jalan ceritanya nanti akan bersambung gitu ya. Sebelumnya terjadi dengan atau kamu langsung di paragraf awal itu langsung kamu menceritakan kejadian yang sedang dialami si karakter. Nanti di tengah-tengahnya baru kamu munculkan cerita masa lalunya si karakter, kenapa dia bisa menjadi gila
Kenapa misalkan dia si karakternya itu kamu ceritakan dia berteriak-teriak gila. Apa sih yang terjadi sebelumnya? Nanti kamu bisa munculkan di tengah, tidak harus di depan gitu ya. Nah, cara si penulis itu bermacam-macam ya untuk meng-catch ya, untuk menangkap perhatian si pembaca. Nah, di dalam cerita ini yang harus kita perhatikan yang utama itu konflik. Setiap cerita itu ada konflik. Nah, konfliknya ini yang nanti akan membuat si pembaca tuh merasa berada di dalam cerita tersebut atau merasa marah atau ikut sedih gitu ya. Oke. Nah, konflik dan tension itu apa? Tensi atau high peak-nya ya. Inti klimaks bukan. Sebelum klimaks apa sih inti persoalannya itu ada persoalan, permasalahan terus tension. Berapa persoalan, berbagai macam persoalan. Jadi konflik dan tension itu agak sama, cuman kalau tension itu lebih ke permasalahan-permasalahan yang dialami si karakter dalam dirinya ataupun dengan orang lain atau dengan alam gitu ya. Nah, sedangkan krisis or klimaks ini namanya juga klimaks, inti bagaimana persoalan tersebut, apakah dia berujung kematian, apakah dia berujung kesedihan, apakah kebahagiaan, itu klimaksnya ya. Persoalan yang tadi itu menyebabkan perpisahan kah ya, menyebabkan keretakan kah atau menyebabkan kedekatan malah. Nah, itu namanya klimaks ya. Nah, jadi sebelum ada klimaks ada konflik dan tension ya. Resolution artinya di sini ada namanya solusi terhadap masalah tersebut. Misalkan tadi si Maria meninggalkan suaminya tanpa berkata sepatah kata pun gitu. Akhirnya Maria meninggalkan suaminya tanpa berkata. Itu klimaksnya. Kemudian resolusinya apa? Resolusinya apakah si suaminya itu ingin meminta kembali si Maria kembali ke kehidupannya atau dia memang menerima. Nah, jadi itu namanya resolusi ya, akhir cerita. Nah, sebenarnya kalian ketika membaca cerita, kalian sudah memahami sebenarnya hal yang saya ceritakan tadi. Cuman kita sekarang ingin membuat loh, bukan hanya sebagai pembaca gitu ya. Oke. Udah jam berapa ini? 30. Oke, 15 menit. Nah, katanya di sini get sorry tadi yang saya bilang kita harus ya mulailah menulis dulu ya. Oke, katanya what does your protagonist want? Ya. Oke, begins. Nah, di membuat ceritanya kita juga harus ada apa sih moral value dari cerita ini gitu ya. Tujuan cerita ini apa? Itu juga perlu kita harus pahami ya sebelum kita menuliskan. Artinya nanti di akhir pembaca ini merasa cerita kita ini dia gunakan atau dia merasa nggak sih si pembaca ini jadi bagian dari cerita ini yang akan mengubah pola pikirnya atau ada sebuah roh baru ke dalam dirinya yang bisa mengubah perilakunya gitu. Itu goal ya. Oke. Oke, yang kedua tadi langkah kedua itu katanya write a catchy first paragraph. Nah, di sini ada contoh guys. Jadi seperti yang saya bilang beberapa minggu lalu di awal pertemuan saya bilang membuat cerita itu jangan hanya bercerita flat. Artinya flat kamu ceritakan hanya menurut pendapat kamu, tapi kamu ceritakan hanya sifatnya. Tapi cerita yang bagus itu adalah buat si pembaca merasakan juga apa yang dilakukan oleh si karakter dengan menceritakan dengan dialog-dialog atau dengan menggunakan kata-kata yang activities gitu, bukan hanya adjectives. Ya, bukan hanya imajinasi. Lihat di sini. Apa bedanya? Yang merah ini adalah kalimat yang flat, artinya ceritanya itu tidak membuat pembaca pembaca tidak bilang wow gitu ya. Lihat nih, I heard my neighbor through the wall. Saya mendengarkan tetangga saya di balik dinding gitu ya. Nah, kamu hanya menceritakan dan si pembaca hanya ya udah tahu gitu.
Tapi di kalimat yang warna di checklist hijau ini yang catches the reader gitu ya. The neighbor behind us practice scream therapy in his shower almost every day gitu ya. Bandingkan kalimat yang pertama dengan kalimat kedua. Yang mana lebih menurut kamu sebagai pembaca lah? Yang mana yang membuat kamu langsung kenapa ya? Kenapa sih dengan si pria ini? Kalau kamu hanya I heard, apa sih I heard? Maksudnya apa sih? Masih ada ambiguous gitu ya. Kalau kalimat kedua berarti tetangga saya itu kok teriak-teriak semacam melakukan terapi dengan teriak-teriak di kamar mandi hampir setiap hari gitu. Si pembaca akan tertarik untuk membaca kalimat-kalimat setelah kalimat ini. Ada apa sih memang dengan si pria ini? Gitu. Ya, itu namanya catchy first paragraph, guys. Ya. Oke, yang ketiga tadi yang developing characters, berarti kamu ketika sudah memilih karakternya, misalkan karakternya itu misalkan kamu atau kamu adalah yang first omniscient ya. Ada nanti first omniscient, second omniscient dengan third omniscient, sama dengan I, you, she, it gitu ya. Berarti kalau saya, berarti kalau dalam cerita kamu aku, berarti kamulah yang sebagai narator dan kamulah sebagai karakternya juga di situ. Jadi orang akan melihat, oh si penulis di sini, si narator di sini, si penyampai cerita di sini sekaligus sebagai karakter dalam cerita ini. Tapi kalau kamu ada kata you di kalimat dialog misalkan, atau kamu pokoknya ada kata you, itu menandakan kamu seperti mengajak si pembaca merasakan apa yang kamu rasakan, melihat apa yang kamu lihat. Tetapi kalau di dalam cerita itu she, he, it, they, itu pasti akan bercerita tentang orang lain. Jadi narator di situ seperti di luar dari si karakter, gitu ya. Nah, itu namanya development characters di sini. Apa kamu memilih si protagonis ini sebagai karakter yang yang emosinya meluap-luap, atau yang manis seperti manis maksudnya yang tidak pemarah, yang lembut. Apakah kamu membuat si karakter ini seperti orang yang pikirannya terombang-ambing gitu ya, tidak fokus kepada satu sifat, tapi dia memiliki beberapa sifat gitu ya, yang berubah sesuai dengan situasi dan kondisi gitu ya. Contohnya seorang manajer kalau di kantor dia terlihat galak, tapi kok di rumah dia kok malah dia jadi pria yang kalem di depan ibunya, yang kekanak-kanakan di depan teman-temannya. Jadi itu namanya contrary ya gitu. Nah, bagaimana kamu menciptakan karakter yang kamu ceritakan di dalam cerita itu gitu ya. Oke, katanya untuk menceritakan karakter itu guys, kita juga memberikan ada 4 hal yang kita harus ceritakan. Bagaimana sih penampilan si karakter, tingginya seperti apa, rambutnya warnanya seperti apa sih gitu. Action apa sih yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, saya bilang tadi action langsung ke action ya, maksudnya jangan kamu hanya dia manis, dia lembut. Lembut maksudnya setiap orang tuanya marah dia hanya tersenyum. Nah, itu kan beda dengan ketika kamu bilang dia orangnya lembut. Beda dengan ketika kamu bilang setiap orang tuanya marah atau menghabis dia hanya tersenyum dan mengiyakan apa kata orang tuanya gitu. Jadi beda seperti kita hanya langsung orang sudah paham gitu. Kamu menceritakan tentang action terhadap sifat tersebut gitu ya, apa yang dia lakukan dengan sifatnya yang lembut seperti itu, apa yang dia lakukan atau seseorang lakukan, si karakter lakukan ketika dia pemarah. Marah dalam artian ketika seseorang tidak bos itu seorang pemarah. Beda dengan Mr. Bob atau Pak Bob akan melemparkan gelas ke dinding ketika karyawannya terlambat menyerahkan laporan ke mejanya gitu. Nah, jadi itu ya.
Oke, speech, develop character version artinya di situ kamu speech artinya ya seperti itu, di dalam plot alur cerita kamu tetap akan bercerita mengenai si karakter ya, speech. Ceritakan apa yang dia lakukan gitu ya. Selalu kamu ceritakan ya perjalanan kehidupan dia, dialog-dialog dia dengan siapa ya, bercerita ya. Oke, thought. Artinya di sini show them your characters unexpressed memories, fears and hopes. Artinya meskipun kamu tidak cerita bahwasanya si karakter kamu itu seorang penakut, tapi di kalimat kamu bisa mengcatch atau memberikan pemahaman kepada si pembaca. Contohnya dialognya tentang aku tidak tahu, tanpa kamu harus bilang Roni menjawab bosnya dengan terbata-bata. Enggak usah diceritakan terbata-bata gitu. Pembaca akan memahami dengan dialog yang aku, yang dari kata aku yang ada titik-titik itu, orang akan paham oh dia sedang terbata-bata, tanpa harus diceritakan Roni menjawab Pak Bob dengan terbata-bata gitu. Tidak usah. Ya. Nah, itu caranya. Oke, choose point of view. Point of view artinya pandangan. Nah, yang saya bilang tadi, ini berarti yang saya bilang tadi, pandangan itu di dalam cerita, apakah kamu bercerita si karakternya I? Apakah kamu ikutkan juga you, pembaca ikut di dalam cerita itu? Apakah kamu cerita utamanya itu tentang dia atau mereka, she, he, it, or they, gitu ya. Nah, ini hanya pemilihan kata ya. Kalau kamu I berarti pembaca akan mengetahui oh narator di sini adalah sebagai karakter yang menyampaikan cerita tentang kehidupannya gitu. Beda dengan you dan he, she, it. Oke. Nah, writing meaningful dialogue itu yang saya bilang. Ketika cerita novel atau cerpen itu pasti selalu dibarengi dengan dialog-dialog. Ya, apakah dialog berkata ke dalam dirinya sendiri itu disebut dengan monolog, atau dialog dengan namanya berarti kepada orang lain. Mono itu sendiri gitu, atau bicara sendiri. Ya. Nah, jadi jangan hanya bercerita kepanjangan cerita kok dialognya nggak ada ya, gitu ya. Nah, meaningful dialogue di sini ini juga kita lihat nih. Ada contoh di sini, guys. Contoh yang hijau ini dialog yang catchy menurut saya. Ya, catchy artinya membuat si pembaca terkesan, ya, impressed the reader. John sets up, where are you going? Where are you going? John stammered. Ketimbang kamu hanya bercerita seperti ini, guys. Gitu ya. Kamu ada cerita paragrafnya di sini, kalimat sebelum dialognya muncul, kamu ceritakan dulu. Jadi orang sudah paham kalau sebelum dialog ini kamu tuliskan, orang sudah paham di awal bahwasanya ini dia tergugup atau gemetaran atau takut terjadi sesuatu gitu ya. Nah, di sini kan tidak seperti itu. Langsung John setup langsung. Nah, nanti lama-lama kamu akan bisa, guys. Memang tidak mudah karena kita memang masih dalam tahap proses. Tapi orang yang suka membaca biasanya ketika menulis cerita pun dia sudah reflect gitu, mimik. Artinya mengacu pada hal-hal yang novel atau cerpen atau yang dia sudah baca, biasanya dia lebih kalimat-kalimat atau dialog-dialog yang dia buat dalam ceritanya juga berbobot. Beda dengan orang yang tidak suka membaca novel tiba-tiba atau short story, atau tidak suka mengobrol dengan orang lain tiba-tiba disuruh ngobrol dengan orang lain. Orang yang tidak suka memasak tiba-tiba disuruh masak, ya agak kaku ya. Oke, jadi ini butuh proses.
Nah, ini hal-hal yang menurut saya ini yang kamu perlu ingat yang saya jelaskan gitu ya. Nah, use setting and setting ini berarti yang namanya setting di mana sih kejadian marah-marahnya ini, di mana sih si dialog ini sedang terjadi, di depan restoran kah, di dalam restoran kah, atau di atas loteng kah sebelum bunuh diri, atau di telepon kah sebelum terjadi kecelakaan dan segala macam. Nah, jadi harus tahu time, location, terjadi kapan, lokasinya di mana. Teksnya ini harus namanya konteks. Kenapa dia terjadi bunuh diri di pagi hari? Mungkin tadi malam dia berantem dengan bosnya seperti itu. Kenapa kecelakaan ini terjadi? Iya, sebelumnya istrinya marah-marah terus nelpon dia, terus dia ngangkat telepon tiba-tiba konsentrasi ini. Nah, konteks ya. Jadi harus di cerita itu harus terlihat ya. Jangan tiba-tiba langsung kemudian si pria mobil putih yang ditumpangi si pria tersebut terpental jauh dan brak, kaca mobil pecah dan darah mengalir dari dalam mobil gitu ya. Jadi tiba-tiba orang tidak tahu sebelumnya kejadiannya apa ya gitu. Jadi kamu harus tahu konteks ya. Nah, setting dan konteks itu sangat penting biar orang tahu jalan cerita yang seperti apa sih ini, kenapa kejadian ini bisa terjadi gitu ya. Nah, setup the plot. Plot itu berarti alur cerita. Yang saya bilang tadi, apakah alurnya melompat-lompat, apa alurnya ABCD, mulai dari cerita awal terus seperti cara memasak mie loh guys. Masukkan rebuslah airnya, terus masukkan mie-nya, setelah mie-nya matang masukkan ke mangkok, setelah itu masukkan bumbu-bumbunya terus aduk. Nah, itu namanya alurnya ABCD, artinya dia teratur gitu loh. Tapi kalau alur yang melompat-lompat itu akan lebih menarik membuat saya. Mungkin kamu bercerita tentang kejadian yang sehari ini terjadi, terus di tengahnya kamu bercerita tentang flashback gitu, apa yang dirasakan, apa cerita si tentang karakter ini di hari sebelumnya gitu loh. Kenapa hari ini dia sangat bahagia? Kamu kan di paragraf pertama cerita Roni melambaikan tangannya dengan senyum manis ke semua teman-temannya, membuat mereka kok tidak seperti biasanya ya si Rani seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya baru kamu nanti bercerita apa yang dialami si Rani ke esok sebelumnya, hari sebelumnya. Nah, itu melompat-lompat ya, seperti itu. Jadi kamu alur ceritanya itu juga terserah sih sebenarnya. Nah, di alur cerita ini yang penting sebenarnya harus ada adalah konflik pasti ya. Cerita nggak ada tanpa konflik. Namanya konflik itu yang membuat si readers merasa pembaca itu merasa bahwasanya dia ada di dalam konflik tersebut gitu loh. Exposition ya, background, latar belakang kenapa terjadi konflik tersebut ya. Komplikasi artinya ada beberapa masalah terjadi, bukan hanya satu masalah tapi ada beberapa masalah yang dialami oleh si karakter. Masalah dengan dirinya, masalah dengan orang tuanya, masalah dengan pacarnya, atau masalah dengan alam. Dia tidak suka hawa dingin, dia tidak suka keramaian dan segala macam. Nah, transisi ini seperti ini teman-teman. Jadi antara dialog satu dengan dialog yang lain itu harus ada kesinambungan ya. Atau ini lebih ke kohesif sih sebenarnya. Jadi ke paragraf misalkan kamu sudah cerita tentang apa yang dialami oleh si Rani hari ini, dia bahagia sekali. Jadi sebelum muncul ke kalimat kamu menjelaskan tentang apa yang dialami si Rani kemarin sore, nah kalimat apa yang kamu buat gitu. Kalau kamu tiba-tiba langsung bercerita Rani hari ini semangat, terus yang tadi teman-temannya, wow kenapa ya Rani hari ini terlihatnya, biasanya dia gadis yang tanpa senyuman, terus tiba-tiba Rani kemarin bertemu dengan mantan pacarnya yang sudah lama. Nah, jadi sebelum Rani kemarin bertemu dengan mantan pacarnya yang dia sangat rindukan, itu apa kalimatnya, itu namanya
transisi ya. Nah, flashback itu kembali. Nah, itu yang tadi sebelum kejadian hari ini apa yang dia alami si Rani kemarin atau hari-hari sebelumnya. Klimaks ini ya. Nah, artinya kamu menceritakan dengan kebahagiaannya si Rani tersebut, apa sih yang klimaks ceritanya itu gitu. Apakah kebahagiaan itu berubah menjadi kesedihan ketika mantan pacarnya memberitahukan bahwasanya dia sudah memiliki calon pengantin dan hari ini dia datang hanya untuk memberi kabar itu, gitu. Setelah itu klimaks terjadi, itu falling action. Apa yang setelah si Rani merasa sedih, apa falling actionnya? Ya, apakah si Rani itu mundur atau tetap mempertahankan hubungan dengan si misalkan namanya si Max seperti itu ya. Nah, resolusinya apa yang terjadi di akhir gitu. Yang terjadi di akhir mungkin cerita kamu hanya berakhir di pertemuan antara Max dan Rani. Apakah Rani menerima dengan lapang dada sehingga Rani tiba-tiba melangkahkan kakinya dengan disertai isak tangis dan tanpa kata-kata terus melangkah menjauh dari Max yang sedang menunduk atau tertunduk sedih di meja gitu, di meja di mana mereka bertemu. Nah, seperti itu. Itu akhir cerita, resolusi apa yang terjadi gitu ya. Oke, dan yang terakhir bukan terakhir, ini dua terakhir ya. Create conflict and tension ya. Konflik itu bagaimana kamu membuat konflik. Ya. Membuat konflik itu juga pintar-pintar kita sih guys, memilih cerita ya. Kalau konfliknya tentang kehidupan sehari-hari, contohnya yang cerita alur sinetron itu tuh gampang dipahami endingnya ya, gitu. Tapi kalau bercerita tentang seseorang yang misalkan mengalami grace ya, yang misalkan seseorang yang menjadi penjahat di sekarang tiba-tiba berubah menjadi misalkan seorang ustadz atau pendeta di akhir gitu loh. Nah, sebelum dia berakhir menjadi seorang pendeta atau ustadz kan di tengah-tengahnya itu kan ada konflik, ada masalah-masalah yang terjadi, bagaimana dia ditolak oleh masyarakat pertama-tama ketika menjadi seorang pemuka agama, bagaimana orang-orang terdekatnya menjauhi dia segala macam ya. Jadi seperti itulah, konflik dan tension itu pintar-pintar si penulis sih sebenarnya, sesuai dengan karakter yang dia pilih gitu ya. Nah, protagonis itu juga jangan tentang kayak cerita Cinderella, bawang putih dan bawang merah udah bisa ditebak gitu ya, yang mana yang baik pasti baik selama-lamanya, sikapnya manis gitu, mau diapain pun dia oleh si antagonis dia diem-diem aja. Kalau cerita yang lebih menarik itu biasanya protagonisnya itu sifatnya berubah-berubah gitu ya. Oke, bisa saja dalam cerita itu protagonisnya itu tidak menyukai dirinya sendiri atau tidak menyukai alam tempat dia tinggal, tidak menyukai masyarakat tempat dia, atau tidak menyukai atau dia malah melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan gitu. Nah, itulah namanya karakter protagonis yang membuat si pembicara, kenapa ya aku benci banget sih, padahal aku suka banget sama ceritanya di awal, kok tiba-tiba dia jadi jahat begini. Nah itu yang membuat si penonton atau pembicara, kalau penonton itu kan sudah jadi cerpen ini sudah dibuat video ya. Nah, apa yang membuat si pembaca ini terus membaca cerita kita gitu ya. Nah, itu namanya membuat konflik dan tension yang baik. Build a crisis or climax. Nah, ini turning point ya, klimaks. Setelah ada permasalahan apa yang terjadi ya. Inti permasalahan ini apa? Pembunuhan kah, perselingkuhan kah, kebakaran kah, atau apa? Nah, itu namanya climax ya. Oke. Nah, ini fine resolusi atau akhir cerita.
akhir ceritanya juga yang membuat si pembicara yang seperti tadi. Rani akhirnya melangkah lunglai tanpa menoleh sedikit pun ke arah Max yang sedang tertunduk membisu menatap langit yang sedang bermuram durja karena perpisahan mereka gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya orang tahu gitu. Oh, seperti ini ya jalan akhir ceritanya gitu. Atau kamu juga bisa membuat si pembaca ini merasa nanggung jalan ceritanya ya. Ada nggak sih nanti ceritanya ini kembali gitu? Apa ada sambungannya nggak sih gitu? Seperti itu. Oke. Jadi kalau cerita seperti itu biasanya pembaca akan bertanya ke si misalkan novel-novel yang saya baca secara online, biasanya si pembaca itu bertanya, "Kak, ada sambungannya nggak sih?" Gitu. Karena dia merasa kok kalimat di akhir ini kok masih belum tuntas gitu. Masih ada cerita yang akan dituliskan kembali oleh si penulis gitu. Ya, adik-adik, jadi begitu. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Saya akan stop presenting. Nah, seperti itu. Jadi tolong dipahami. Mulai hari ini kalian tulis fiction, short story. Dan minggu depan saya fokus untuk mengecek tugas untuk nilai kalian. Ada pertanyaan? Ada sekitar 6 menit sebelum jam 9 saya tutup. Silakan. Sir, I would like to ask. Please open the camera, can you? Yeah. Yes, sir. Yes, thank you. Ya. I would like to ask, Sir, itu genre-nya bebas ya, Sir? Yes. You can tell about yourself, your daily life, to face your college life, or you can tell about your friendship. You can also tell about she, he, it. Ya, siapa karakternya. That's genre means like you can tell about love or about family, about murder, or yeah, free genre. Yes, sir. Thank you, Sir. My pleasure. Any other question? Yes, sir. Enough, Sir. Understand? All right. Thank you. Guys, ladies and gentlemen, please open up the camera because just now in the first meeting I didn't take the screenshot. Now this is my turn to take the. Saya nggak bisa. Okay, for those who can't open the camera, it doesn't matter. I invite for those who can open the camera, please. Yang tidak bisa, that's not a big problem. Saya itu sebenarnya nggak penting sebenarnya datang atau enggak ya, tapi ketika saya ada misalkan pertanyaan tidak bisa jawab, itu baru saya agak kesel gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak nunjukin kamera tapi dengar ada suaranya, ya itu menurut saya sudah ya mengikuti prosesnya gitu. Oke. Tetapi ketika ada pertanyaan atau disuruh melakukan tugas nggak dikerjakan, nah itu baru saya langsung saya nggak lulusin nih anak, itu dalam hati sebenarnya seperti itu ya. Meskipun endingnya tidak seperti itu, tetap pasti ada. Sir. Apa? Saya mau nanya yang lagu itu, Sir. Belum selesai kamu. Kenapa Udah, masih ada pertanyaan? Gimana? Ini kumpulinya menurut saya tetap kamu, karena ini adalah tugas, tetap kamu publish, mau sejelek apapun itu kamu publish, that's your creation. Jangan kamu merasa malu karena kamu anak seni. Publish on your, kamu bisa publish ke untuk teman-teman saja, ada pengaturannya ya, atau publish ke umum, tapi menurut saya ke umum. Karena orang lain juga akan bisa melihat bahwasanya kamu benar-benar anak sastra gitu, anak seni. Iya, Sir, saya udah upload ke YouTube, tapi linknya berarti linknya nanti kan belum saya suruh untuk ini. Iya, yang penting kamu sudah selesai berarti kan? Udah. Bagus berarti, itu baru mahasiswi yang rajin ya. Oke,
I'll take this only shoot. Ada lagi. Ada. Berarti deadline-nya kapan ya, Sir? Minggu depan atau? harus sudah selesai. Oke, thank you, Sir. Iya. Berarti minggu ini kan masih ada waktu kan? Hari H di saat saya minta linknya atau kamu pokoknya minggu depan Pak sudah harus selesai. Udah 3 minggu loh. Kan puisinya sudah jadi kan kemarin kan? Tinggal hanya membuatnya itu butuh 3 minggu berarti cukup lah. Oke? Ya karena minggu depan sudah minggu ke-7 yang kalau misalkan offline itu sudah minggu terakhir sebelum UTS. Harusnya itu kan makanya timingnya sudah pasti saya atur. Ada lagi pertanyaannya adik-adik? Alex, Sir. Ya. Berarti yang kita buat lagu itu dari puisi kita ya, Sir? Iya kan puisinya juga akan saya minta. Kan puisinya kemarin kamu sudah submit belum ya? Udah, Sir. Iya. Atau terserahlah gini aja kalau memang kamu mengganti dengan lirik bukan puisi yang kemarin tidak apa-apa. Yang penting itu original hasil karya kamu loh. Itu yang saya minta. Sudah? Udah, Sir. Oke, baik. Ya, kami akan ini nih sudah oke. Saya akan mengambil foto ya. Oke. 1, 2, 3 go. Oke. Kemana ya saya kirim ini? Kita punya grup nggak sih teman-teman? Punya ya. Oke. Oke. Sebagai dokumentasi agar ada bukti. Oke, adik-adik, terima kasih. Thank you so much for your presence today. So, before we dismiss this class for today, please, Jefiska, I invite you to end this meeting by leading a prayer. Jefiska, can you listen? Okay, Christy, can you please? Yes, sir. Oh, yes. Silakan, Christy. Okay, let us pray. Dear God, thank you for your loyal love to us. We give thanks because you're very good and you're always there. Father, we beg for forgiveness if we have made a mistake. You know that Sir Gun has teach us, so please bless him. Father, protect us and be with us. In the name of God Jesus Christ, we pray and give thanks. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I'll see you next week, guys. Thank you, guys. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you, Thank you, Sir. sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. Thank you, Sir.